Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah Analisis Data Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Alita Sabrina Yusrin, SPMSC CRP dari Program Studi Manajemen Angkatan 2023. Perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Jihan Masyabila 120-2023-055, Muhammad Fahmi Fadilah 120-2023-066, Naya Aulia Safitri 120-2023-079, Putri Natasha 120-2023-088, dan yang terakhir Siti Nur Fadila 120-2023-088. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan cara pengerjaan dan memberikan hasil tugas pertemuan 6 yakini mengenai cara membuat pivot table dan pivot chart. Mari kita lakukan pengerjaannya bersama-sama. Berikut data yang akan kami analisis melalui WPS. Dan setelah datanya keluar, lalu kita klik CTRL-A dan pilih Insert. Lalu kita klik Table. Setelah itu ada tampilan Create Table, lalu kita klik OK. Dan tampilannya akan berubah seperti ini. Lalu klik Table Name. Dan kita ganti menjadi Sales. Setelah itu kita ingin menganalisis pivot table, klik CTRL-A. Lalu klik Table dan klik New Worksheet. Maka tampilannya akan muncul seperti ini, tampilan pivot table. Klik pada bagian Rows. Klik tanda tambah di bagian Rows. Lalu kita pilih Customer Name. Lalu tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu, klik pada bagian value, tanda tambah, lalu klik sum of revenue. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik pada bagian kanan di bagian sum of revenue. Lalu klik format, currency, lalu klik simbol mata uang English United, lalu klik OK. Setelah muncul seperti ini, lalu kita kembali lagi pada value, klik tanda tambah, dan klik sum of revenue untuk kedua kalinya. Setelah datanya keluar, kita ubah sum of revenue 2 ini menjadi percentage. Lalu klik bagian kanan, terus setelah itu klik percent of grand total. Nah, setelah muncul, lalu klik bagian rows, dan pilih cookie type. Selanjutnya dijelaskan oleh Putri. Nah, setelah itu, kita ingin menganalisis soal terkait pivot table. Jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada oatmeal raisin. Kita lihat di sini, pada kolom cookie type, kita pilih oatmeal raisin. Agar lebih cepat, kita klik cookie type, baru klik ini. Pilih oatmeal raisin. Lalu oke. Berikut tampilan data yang akan kita analisis. Selanjutnya, keuntungan mana yang paling besar pada sugar? Kembali kepada sheet ini, lalu kita pilih sugar. Klik OK. Jadi kita bisa mengetahui secara mudah dan cepat keuntungan mana yang paling besar diperoleh pada cookie type sugar tersebut.
Selanjutnya, customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada WCMN. Kita pilih sama seperti sebelumnya. Kita pilih White Chocolate Macadamia Nut atau WCMN. Klik OK. Berikut data yang sudah diketahui. Selanjutnya, Jihan Masyabillah. Baik, setelah itu kembali pada lembar kerja cookie sales data lagi. Lalu kita klik bagian insert dan bagian pivot chart. Setelah itu klik bagian new worksheet dan klik OK. Setelah itu muncul pivot chart area dan klik axis kategori pada bagian kanan lalu pilih customer name. Setelah itu klik bagian values dan pilih sum of revenue. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fahmi. Klik juga bagian legend dan pilih bagian cookie type. Setelah itu muncul chart secara keseluruhan. Setelah itu kita ingin menganalisis kondisi permintaan customer pada revenue coklat chips. Lalu klik cookie type pada bagian charts dan klik cookie type. Dan pilih bagian coklat chips dan klik OK. Setelah itu muncul data dari coklat chips. Dan sekarang kita ingin mencari fortune cookies. Klik bagian cookie type pada bagian charts dan pilih bagian fortune cookie. Setelah itu muncul data dari fortune cookie. Setelah kita mendapatkan datanya, kita ingin menjelaskan interpretasi yang sudah kita temukan. Baik, di sini kita akan menjelaskan soal pertama yaitu kondisi di mana permintaan customer pada revenue coklat chips dan masukkan penjelasan customer mana yang berpotensi paling tinggi dan rendah menghasilkan pendapatan. Berdasarkan diagram batang tersebut, Amazon mendapatkan customer yang berpotensi menghasilkan pendapatan paling tinggi dengan nilai mendekati 600 US dollar, menunjukkan permintaan yang sangat besar untuk produk coklat chips. Di sisi lain, Wellsom Foods berpotensi menghasilkan pendapatan paling rendah dengan nilai di bawah 200.000 US dollar, yang berarti permintaan mereka terhadap produk ini jauh lebih rendah dibandingkan pelanggan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila. Lalu yang kedua, kondisi permintaan customer pada revenue fortune cookies, masukkan penjelasan customer mana yang berpotensi paling tinggi dan rendah menghasilkan pendapatan. Lalu next, dari grafik tersebut, terlihat bahwa Safeway merupakan pelanggan dengan kontribusi pendapatan tertinggi, mencapai hampir 50.000 US dollar, menjadikannya pelanggan yang paling potensial dalam memberikan pemasukan bagi penjualan fortune cookies. Amazon juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan pendapatan sekitar 40.000 US dollar, yang berarti juga berperan besar dalam penjualan produk ini. Di sisi lain, pelanggan yang berpotensi paling rendah adalah Wellsom Foods dengan pendapatan sekitar 15.000 US dollar, menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap total pendapatan perusahaan jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelanggan lainnya. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya mengenai analisis pivot table. Yang pertama, jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada oatmeal raisin. Pada pivot table ini terlihat pendapatan dari penjualan oatmeal raisin cookies ke beberapa pelanggan. Dari data tersebut, Amazon mendapatkan keuntungan paling besar dengan total penjualan 372.240 US dollar, yang merupakan 47
93% dari total pendapatan untuk oatmeal raisin. Ini menunjukkan bahwa Amazon memberikan hampir setengah dari total pendapatan untuk produk tersebut, menjadikannya pelanggan yang paling menguntungkan dalam kategori oatmeal raisin. Selanjutnya, Jihan bisa bilang. Baik, selanjutnya jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada Sugar. Berdasarkan pivot table tersebut, Walmart adalah customer yang mendatangkan keuntungan paling besar untuk produk Sugar. Walmart berkontribusi sebesar 170,63 ribu US dollar atau 33,59% dari total revenue untuk Sugar, yang merupakan porsi terbesar dibandingkan customer lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fahmi. Selanjutnya, jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada WCMN. Dari pivot table yang ditampilkan, terlihat bahwa produk white chocolate macadamia nut mendapatkan total pendapatan sebesar 974.547 US dollar dari 5 pelanggan utama. Pelanggan yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar adalah Safeway dengan jumlah pendapatan sebesar 281.502 dolar yang menyumbang 28,89% dari total penjualan. Ini menjadikan Safeway sebagai pelanggan dengan kontribusi tertinggi untuk produk ini. Demikianlah presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.